Peringatan Isra Miraj SMA Islam Al-Husniyah. Peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SMA Islam Al-Husniyah Pulau Kijang tanggal 22 Januari 2026 bertepatan tanggal 3 Syawal 1447 Hijriah. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran dan lebih berkahnya acara kita, awali dengan doa bersama. Doa akan dipandu oleh Saudara Muhammad Zaki Al-Farahi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila datang kerusakan yang pertama dari kerusakan kedua, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung Taman. Itulah janji yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, sambutan ketua panitia oleh saudara Rizky Asyarafi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh berkah ini untuk melaksanakan peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya izin saya Muhammad Rizky Asyarafi selaku perwakilan ketua panitia mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu yang terhormat yang telah berkesempatan hadir pada acara kali ini. Yang terhormat Bapak Abdul Ashir selaku penceramah kita pada acara kali ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Al-Husniyah. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus yayasan yang telah hadir pada acara kali ini, yakni Bapak Haji Jalaluddin
Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Husniyah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Al-Husniyah atau yang mewakili, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru di lingkungan Yayasan Al-Husniyah. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia sangat mengapresiasi dan berterima kasih banyak kepada segenap panitia yang telah bekerja sama melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan tentunya saya mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan baik dalam penyambutan maupun pelaksanaan. Harapan kami semoga seluruh rangkaian acara ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Sebagaimana Surah Mi'raj menjadi saksi kemuliaan Rasulullah SAW, semoga di peringatan ini menjadi saksi tumbuhnya iman dalam diri kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Harapan kami semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dengan niat baik kita, sehingga di peringatan ini penuh dengan makna. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan, terima kasih. Selanjutnya, sambutan dan penamaan dari Bapak Pengurus Yayasan Al-Husniyah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Suyuti Akbar, MPD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Kita mulai dengan dulu ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa makan kolak. Alhamdulillah nikmat sekali. Nampaknya hadirin kurang kompak. Saya ulangi, salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bersama-sama kita hormati Bapak penceramah, yaitu Pak Ustaz Abdul Asyir SPDI ya, yang sama-sama dihormati pengurus Yayasan Al-Husniyah, ini orang tua kita, abang saya, Bapak Haji Jalil Said, yang sama-sama dihormati Ibu Kepala Kesehatan Swasta beserta Majelis Guru, yang saya hormati Kepala SMP atau Gagili beserta Majelis Guru, yang saya hormati Kepala SD Islam Al-Husniyah atau Gagili beserta Majelis Guru, yang terhormat Ibu
Kepala TK atau mewakili dengan majelis guru yang sama-sama kita hormati. Ada salah seorang ya mantan guru Al-Husniyah yang sekarang sudah menjadi P3K di Kampus Agama Kecamatan Ruteng, ini Pak Mustafa. Tentu tak terlupakan anak-anak kami sekalian yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di acara peringatan Isra Mi'raj kita dapat bermuajahah dan akan mendengarkan ceramah dan nantinya disampaikan oleh salah seorang alumni SMA Islam Al-Husniyah, yaitu Bapak Ustadz Abdul Ashir. Ini saya mau cerita sedikit yang sukses. Bagaimana kisah di SMA Islam Al-Husniyah Kecamatan Ruteng, lalu kemudian ada pembukaan P3K, ya, pembukaan P3K. Pak Ustadz Ashir bersama rekan-rekannya termasuk Pak Mustafa, kalau tak salah waktu itu ada 11 orang, alhamdulillah lulus. Namun waktu itu belum ada pengumuman, ya, belum ada pengumuman, belum keluar pengumuman. Pak Ustadz Ashir melamar seorang gadis pujaan hatinya. Nah, lalu kemudian pengantin. Pada waktu duduk bersanding keluarlah pengumuman bahwa Ustadz Abdul Ashir lulus menjadi P3K. Ya. Nah, terus 1 tahun kemudian ternyata ya akhirnya hamil dulu lah ya. Setelah pengantin ya hamil. Bukan sebelum pengantin. ini jangan. Nah, setelah pengantin hamil, setahun kemudian istri melahirkan dengan dapat momongan laki-laki. Ya. Nah, kenapa saya ceritakan? Ini perlu anak sekalian, ini membuktikan bahwa murid yang patuh terhadap gurunya perjalanannya mulus. Terima kasih tentu ya, kami dari mewakili kepala sekolah, manakala acara ini mungkin ada hal yang tidak pada tempatnya, tidak berkenan, nah tentu kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan segala petugas dari sudah tampil dengan alhamdulillah, dari membaca doa mirip sekali dengan wajah Menteri Agama, ya, mudah-mudahan nanti jadi Menteri Agama, ya, amin. Ya. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Ustaz. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk memberikan mau'izatul hasanah yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Demikian, saya mohon maaf. Dan Allah yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan dan pengarahan kepada kita, semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita mengerti untuk kita laksanakan. Kepada guru selamat SMA Islam Al-Husniyah dihaturkan terima kasih. Tampil. Selanjutnya kami sampaikan selamat SMA Islam Al-Husniyah, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati serta muliakan pengurus Yayasan Al-Husniyah, yang saya hormati serta muliakan Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Al-Husniyah, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Husniyah, Kepala SD Al-Husniyah, TK Al-Husniyah,
beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati serta muliakan guru ataupun orang tua yang kami anggap sekaligus sang motivator kami, yakni Tuan Haji Syuuti yang alhamdulillah beliau sudah pensiun dari kantor urusan agama Kecamatan Kerteh. Dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid mungkin yang berkesempatan hadir, dan yang saya banggakan serta cintai, cinta tanda kutip ya, karena mana cinta dari anak SMP itu beda, betul tidak? Tahu arti cinta? Tahu. Yang saya banggakan serta cintai dan sayangi adik-adik siswa-siswi SMA Islam Al-Husniyah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Halo. Halo. Siap untuk mendengar? Punya telinga? Punya mata? Punya tangan? Punya kaki? Punya hidung? Punya mulut? Itu yang punya siapa? Yang punya siapa? Yang punya Allah. Patut tak kita banggakan? Hah? Patut gak kita banggakan kalau Allah memberikan segala sesuatu yang kita miliki? Patut gak? Bangga. Lalu di mana rasa tanda syukur kita? Kalau kita salah guna. Telinga diperuntukkan untuk apa? Kalau di situ berbicara, di sini juga berbicara, mendengar siapa? Oke ya, kita MOU dulu. Kalau saya di sini berbicara, di sana mendengar. Kalau di sana yang berbicara, insya Allah di sini mendengar. Deal? Artinya begini adik-adik insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang Allah berikan pada hari ini alhamdulillah. Patut kita syukur. Bayangkan kalau hati kita buta. Bayangkan hari ini tangan kita tidak bisa bergerak. Bayangkan hari kalau mata kita tidak bisa melihat sesuatu, padahal sudah melihat sesuatu. Saya perhatikan tadi laki-laki ketika sholawat di perempuan suruh berdiri. Betul tidak? Apa yang kamu nikmati? Sholawatnya kan? Atau yang tampil? Insya Allah kalau sholawatnya insya Allah akan dapat syafaat baginda Rasulullah. Kalau yang lain wallahu a'lam. Jadi syukur alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat itu kepada kita semua. Dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pelit. Kata Rasulullah, al-bakhilu man dhukiru indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, bakhil, sekek, kata Rasulullah, ialah orang yang apabila disebutkan namaku tapi tidak menyebut atau tidak bersalawat kepadaku. Adik-adikku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita bersyukur kepada Allah bisa bertemukan. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Syuuti seputar saya juga alumni Al-Husniyah yang lulusan tahun 2010 kalau tidak salah insyaallah tahun 2010. Dan saya juga pernah seperti adik semua pernah mendengarkan, pernah. Dan saya juga terkejut tadi dengan siapa nih kata sambutan beliau ini. Saya agak terkejut. Maksudnya kalau beliau berceramah luar biasa, habis paham saya seperti ini. Saya agak terkejut. Ternyata beliau luar biasa profesional. Saya katakan profesional apa? Karena begini, ya, yang saya perhatikan di acara-acara tersebut, kalau dia sambutan panitia itu kemana-mana itu. Saya terkejut beliau luar biasa, insyaallah. Tetap dengan profesionalnya. Ya, insyaallah kita doakan mudah-mudahan sukses. Amin.
semua yang ada di sini insyaallah nanti dilancarkan dan disukses oleh Allah. Amin. Bapak Ibu, adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis mana saya paksakan. Bukan saya paksakan untuk hadir, mohon maaf Bang ya. Tahun lalu juga diminta dan saudara aku juga minta di SD dan terjun saya di sini. Mungkin kakak aku sebelumnya saya sudah minta, mohon maaf. Saya bukan tidak mau menerima, tetapi kalau kita ingin memberi tentu harus punya sesuatu ya kan? Kalau kita ingin memberi banyak tentu kita harus punya banyak. Tapi saya juga masih belajar sama dengan adik-adik. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dan sebenarnya kondisi saya hari ini kurang fit, kurang ini. Semalam kena demam. Jadi tahu tak doa saya tadi malam? Doa saya tahu tak? Ya Allah, mudah-mudahan besok sehat. Udah kalau setelah besok sehat, mau sambung lagi demamnya tak apa-apa lah. Yang penting besok sehat. Karena pilek yang namanya pilek itu milah dia. Itu tak saya betul itu. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah barokah. Dan kepada adik-adikku juga pesan yang disampaikan oleh Bapak Haji Sudut tadi mohon didengar. Ini belum kita masuk ya. Kita kalau kontrak kerjanya sampai jam berapa? Jam 11. Jam 10 ya. Masih panjang mungkin ya. Jadi perlu diingat, perlu diindahkan, guru itu harus dihormati dan dipatuhi ya. Karena sekelas Imam Syafi'i saja, bukan Imam Syafi'i ya, Bapak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja sangat menghargai gurunya. Ada sebuah kisah. Waktu itu Syafi'i sedang bertemu seorang kakek-kakek. Bertemu dengan kakek, lalu dia menyalami dan mencium serta memeluk kakek tersebut. Sahabat Syafi'i ini bertanya, kenapa engkau begitu akrab sekali dan sangat menjawabkan, sangat menghargai? Kenapa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Bahwasanya kakek tersebut pernah beliau ajarkan kepada saya cara membedakan mana anjing yang dewasa, mana yang belum dewasa. Jadi kata kakek tersebut, kalau mau mengetahui anjing yang sudah dewasa, perhatikan pada saat dia buang air kecil, sedang kencing. Kalau angkat kakinya, berarti dia sudah dewasa. Tuh ilmu satu cuma Imam Syafi'i sangat menghormati dan menghargai gurunya ketika ia berjumpa. Adik-adikku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melalui peringatan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan bersama pada hari ini juga merupakan suatu momen untuk mengevaluasi keimanan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang masa lampau. Masa lampau yang relevansinya tidak pernah lepas untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ini. Betul tidak? Coba kita perhatikan adik-adikku. Setiap bulan itu memiliki sejarah. Betul tidak? Coba saya tanya, kalau bulan Ramadan kita ingatkan dengan peristiwa apa? Ramadan. Turunnya Al-Quran, ayat terjadi puasa. Turunnya Al-Quran. Kalau bulan Syawal kita ingatkan peristiwa apa? Idul Fitri. Tak lo ini mau dicas dulu. Kalau bulan Zulhijjah kita ingatkan peristiwa apa? Apa? Ibadah kurban. Kalau Rabiul Awal kita ingatkan peristiwa apa? Maulid Nabi. Kalau bulan Rajab kita ingatkan apa? Isra. Tahu kan? Tahu cuma malu-malu. Itu dia. Jadi setiap bulan dalam Islam itu memiliki nilai-nilai sejarah, termasuk peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di bulan Rajab ini.
Bapak Ibu, adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya apa sih manfaat daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Manfaatnya tidak lain tidak bukan yang pertama, bahwasanya Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda kebesarannya kepada kita semua. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang artinya sesungguhnya dia yakni Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ya. Karena kenapa? Pada saat peristiwa Isra wa Mi'raj itu, ketika Rasulullah SAW di-mi'rajkan, Rasulullah dipertemukan langsung wujud aslinya, yakni Malaikat Jibril. Rasulullah juga dipertemukan para nabi terdahulu. Rasulullah juga dipertemukan dan perlihatkan keadaan surga dan neraka. Kalau sudah berbicara masalah surga dan neraka, dan kita juga akan berbicara masalah konsekuensi yang akan kita terima di yaumil akhir nanti. Ya, sudah paham? Satu hikmah yang dapat kita ambil adalah Allah ingin memperlihatkan tanda kebesaran kepada kita semua melalui peristiwa Isra Mi'raj. Adik-adikku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa hikmah yang dapat kita ambil? Ini yang tidak pernah lepas, yakni adanya perintah sholat. Sholat ini sangat istimewa adik-adikku. Karena kenapa? Sholat ini langsung dijemput oleh baginda Rasulullah SAW. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, berbeda dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, itu berbeda. Kalau puasa cukup dengan turun wahyu, benar? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, selesai. Tapi sholat tidak, tapi baginda Rasulullah SAW yang langsung menjemputnya perintah sholat tersebut. Apa sih manfaat daripada sholat tersebut? Wajar ketika Rasulullah SAW mengatakan, innama mathalus sholat fid din kama ra'si minal jasad. Kata Rasulullah, sesungguhnya perumpamaan sholat itu adalah di dalam Islam bagaikan kepala pada tubuh. Adik-adik, kalau adik-adik melihat, atau paling tidak ada yang ketuk pintu lah teman-teman, melihat ada jendela, tidak memiliki tangan, ketuk-ketuk pintu, mau minta makan, belum makan, adik-adik buka tidak? Hah? Sungguh tidak? Kelaparan ini loh. Buka tidak? Hah? Tidak kenapa paling tidak jam 10 paling tidak. Kita buka tidak? Tidak memiliki tangan. Hah? Kita buka tidak? Buka. Buka. Kalau misalnya ada lagi yang ketuk-ketuk pintu tapi tidak punya kepala, buka tidak? Tidak. Tidak. Buka kalau pusat kata buka. Ya. Artinya kalau kita manusia tidak memiliki tangan, masih bisa hidup tidak? Tidak memiliki kaki salah satunya, masih bisa hidup tidak? Tidak memiliki mata, masih hidup tidak? Kalau manusia tidak memiliki kepala, masih hidup tidak? Hah? Ada pernah jumpa? Keluarganya kuntilanak gitu. Nah, itulah betapa pentingnya sholat di dalam agama. Terus istimewa lagi Rasulullah SAW yang langsung menjemput untuk kita semua. Yang dulunya sholat 50 kali, sekarang jadi 5 kali sehari semalam. Itu pun masih berat. Yang tadi malam tidak sholat subuh, angkat tangan. Sholat semua. Alhamdulillah. Yang tadi malam tidak sholat isya, angkat tangan.
Semuanya tidak sholat isya. Yang tidak sholat isya tadi malam angkat tangan. Sholat semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mah berkah ya. Kalau misalnya peringatan yang kita laksanakan ini, Isra Mi'raj itu kan sudah menjadi kegiatan rutinitas kita. Setiap tahunnya kita laksanakan tidak? Nah, ini yang saya maksud, ada evaluasi, ada dampak dari peringatan tersebut kita laksanakan. Ya. Nah, betapa pentingnya sholat. Kembali kita ke pembahasan kita masalah sholat tadi. Kalau dipikir-pikir, apa sih perlunya sholat kita? Apakah kita tidak sholat Allah itu bangkrut? Tidak. Apakah sholat kita ini hanya untuk menggembirakan Allah? Apakah kita 10 hijab ini tidak sholat Allah akan rugi, nangis? Tidak. Tidak kan? Kenapa? Karena Allah tidak pernah bergantung kepada kita. Allah tidak pernah bergantung kepada manusia. Sholat itu kita akan kembali kepada kita. Lalu apa yang menjadikan kita ini malas untuk sholat? Yang pertama kali saya tanya, apa alasan untuk tidak mendirikan sholat? Coba kita mau evaluasi kan? Apa? Apa alasannya? Tidak ada alasan. Kalau ada alasan saya kasih 10.000. Oh, ada nih. Mengganti itu. Apa alasan kita? Apa alasan kita tidak sholat? Malas yang adanya, ya kan? Malas yang adanya. Padahal kalau dipikir ya, dari awal 50 ke 5 kali dalam sehari semalam itu cuma sholat zuhur. Sholat zuhur jam berapa? Asar? Maghrib? Isya? Subuh? Langsung waktunya. Lalu di mana letak malas kita untuk sholat? Padahal waktu luang kita masih banyak. Apa? Dan lalu menganggap sepele, Masya Allah. Menganggap sepele, benar. Lalai, abai kita terhadap kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu, adik-adik insyaallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala masalah sholat. Coba kita perhatikan. Sholat ini di dalam perintahnya Allah kepada kita, perhatikan ayatnya. Di sana dijelaskan aqimis sholat, dirikan sholat, bukan if'alis sholat, bukan kerjakan sholat. Karena kebanyakan dari kita antara mendirikan dan mengerjakan itu, orang yang mengerjakan sholat hanya sebatas mengerjakan sholat, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, betul tidak? Sholat di masjid sama-sama, sepulang dari sholat masjid ambil sendal. Ya, sholat di masjid berjamaah, tapi sepulang dari sholat masjid nongki. Apa nongki itu? Nongkrong. Itu dia. Kalau mendirikan sholat, yakni melaksanakan sholat dengan benar, syarat dan rukunnya tepat, ditambah setelah selesai sholat, ajaran sholat itu dibawa di luar sholat. Artinya sifat-sifat ketaatan dalam sholat itu dibawa di luar daripada sholat, dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sholat jamaah nih, misalnya dalam sholat jamaah di luar kita juga harus jamaah, jangan sendiri-sendiri, artinya harus saling tolong-menolong, betul tidak? Di dalam sholat pandangan kita hanya tertuju pada satu pandangan, betul tidak? Di luar sholat jangan mata jelalatan. Di dalam sholat kita ikut imam, di luar sholat kita ikut pemimpin. Di dalam sholat kepala kita ini sama kaki sama sujud di hadapan Allah. Kalau di luar sholat jangan sombong. Apalagi dalam sholat
dalam sholat ada salam, betul tidak? Assalamualaikum, assalamualaikum. Di luar sholat kita sebarkan salam, betul tidak? Nah, baik yang dikenal maupun yang tidak di. Yang benar pasti assalamualaikum. Nih, ada yang sama-sama saya. Siapa itu? Assalamualaikum. Ada yang sama. Capek pulang. Sebagai kalau udah salam, udah kewajiban kita jawab saja, karena orang yang memberi salam itu sunnah, sedangkan yang menjawab wajib. Ada haram ketika menjawab salam. Ya, ini kata Abu Somad ini. Ini haram kita jawab. Salamnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Haram kita menjawab salam daripada tersebut. Salamnya imam sholat kita di sana, imam bilang assalamualaikum. Yang pulang dia bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram kita jawab. Yang kedua yang tidak kita inginkan untuk dijawab salam kita, pernah ziarah kubur. Pernah ziarah kubur? Pernah kan? Ziarah kubur. Yang tidak kita inginkan salam kita dijawab itu sama ahli kubur. Misalnya assalamualaikum ahli kubur, betul tidak? Kamu mau tidak dijawab sama penghuni kubur? Waalaikumsalam. Pasti. Jadi kamu ada sesuatu? Hah? Kamu merinding apa gimana? Hah? Salam yang tidak kita inginkan untuk dijawab, ya? Baik betul. Bapak Ibu adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku-perilaku ataupun sifat-sifat ketaatan dalam sholat kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa manfaat sholat bagi kita? Ini kita temanya tentang sholat karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, yakni perintah sholat. Apa manfaat sholat bagi kita? Manfaat sholat itu yang pertama untuk menjadikan kita tawadu, rendah hati, tidak sombong. Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan rasa sombong kita, maka sholatlah, ya. Karena Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong. Coba perhatikan antara kaki, ini kaki, antara kepala dan kaki, tinggi mana? Kepala. Kalau misalnya kamu nih dipukul tanganmu, marah tidak? Enggak kan, paling apa sih? Ya kan? Saya memang seperti ini, kalau tidak agak kaku rasanya. Oh, di bawah. Dipukul kakinya. Tapi kalau ditoek, agak ini. Kalau kaki kepala itu ditoek, marah. Maaf tidak kalau kepala? Hah? Kalau kepala mungkin ditoek. Maaf tidak? Pernah? Kok sabar? Kau kasih nanti. Marah kan? Karena kepala kita tidak diminta. Tapi kalau sudah di hadapan Allah ketika kita sedang sholat, antara kepala dan kaki itu sama sejajar atau tidak? Sama tidak? Sama kan? Sama di hadapan Allah. Sujud. Setelah itu jangan kembali ke masyarakat, kembali menuangkan rasa sombong. Juara satu nih, juara satu umum. Ya, juara satu umum. Ada seperti itu. Sombong. Adik-adikku semua. Allah itu tidak suka orang yang sombong. Katanya Allah tidak suka dengan orang sombong. Dan empat pula ini yang menjadi jalan bisa menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong yang pertama orang yang banyak hartanya. Nah itu mudah sombong itu. Oh ini banyak nih. Hampir saya ganti-ganti saya tahu nih. Terus apa lagi yang menjadikan sombong? Orang yang betapa ilmunya, orang pintar. Ini tadi itu yang sering dia ngomong. Malas lu kamu sama itu. Malas. Apa dapat juara? Kita ini orang yang intelektual nih. Orang yang nggak punya ya
ketiga, orang yang punya ilmu tinggi. Dia agak sombong nih. Dia merasa paling mengetahui segala hal daripada kawan-kawannya. Dan yang keempat, orang yang taat, artinya orang alim. Ini, saya nggak mau kawan sama dia, kenapa? Saya jaga, sholat terlalu kan. Keempat, jangan bisa menjadikan kita orang yang sombong. Adik-adikku, tahu iblis? Tahu dari mana? Pernah lihat? Pernah jumpa? Kok bisa tahu? Hah? Tahu dari mana iblis itu? Hah? Halo? Yang lagi tahu iblis? Tahu? Tempatnya di mana sekarang? Di mana? Di neraka. Sebelumnya di mana? Iya. Sudah pindah ya sekarang. Iblis karena kesombongannya yang dikeluarkan dari surga. Paham tidak? Karena dia tidak mau sujud sama Nabi Adam, betul tidak? Iblis saja yang sudah jelas-jelas di dalam surga diusir. Kita masih dunia loh, berharap surga. Padahal tidak seberapa yang kita usahakan untuk masuk surga. Betul tidak? Bapak Ibu, adik-adik, insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, manfaat dari sholat untuk menjadikan kita rendah hati, tidak sombong. Yang kedua adalah untuk menjadikan kita ikhlas. Usahain ini banyak beban seperti itu. Itu orang yang banyak beban itu kalau sudah nyadar, apalagi topik ini. Berat bebannya. Ya ini berat. Oh tidak. Sholat ini bisa menjadikan kita ikhlas. Karena kenapa? Ikhlas ini berbuat tanpa pamrih. Kalau kita sholat ya bismillah sholat. Apapun yang kawan-kawan bicarakan, soalim lah. Aku mau sholat dulu baru kita lanjut belajar. Itu soalim gitu kan. Terserah apapun yang penting Allah. Apapun yang dibicarakan teman kita, apapun yang menjadi bahan ejekan kita, mau dianggap itu sok-sok. Yang penting Allah. Ikhlas karena Allah. Tahu cerita ikhlas? Ikhlas ini contohnya seperti ini kan? Kalau kita sedang buang air hajat, buang air besar, hari ini makan jengkol. Makan apa? Gorengan. SD ya? SD Pak Imam apa? Ini sambil promosi Pak Imam. Iya. Pernah makan itu kan? Pernah makan gorengan? Pernah minum es Pak Imam? Tadi yang lagi pernah. Lagi-lagi balik SD. Kalau bukan SD apa? Kopi. Gambaran seperti ini. Kalau sudah semua Anda makan, ada minum, sepulang di rumah Anda buang air hanya buang air besar. Anda setelah buang air besar pernah kita berpikir untuk menyesali buang air besar itu? Pernahkah kita melihat martabakku? Esteleku Isatiku sudah jadi apa? Pernah tidak? Tidak pernah kan? Setelah buang air sudah selesai. Tidak ada kita pikir itu gambar orang ikhlas. Tidak pernah mengharap sesuatu, ya. Tidak pernah memikirkan sesuatu. Sama dengan sholat bisa menjadikan kita ikhlas. Kita berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang insyaallah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kedua. Lalu yang ketiga ini. Yang ketiga, manfaat sholat bagi kita semua bisa menghadirkan yang namanya ketenangan. Pernah nggak galau? Kita ini kan manusia. Yang tidak manusia katakan. Ada yang tidak manusia.
Kita ini manusia, punya ambisi, punya ego. Betul tidak? Terkadang pemikiran kita kacau. Ya. Mau apa-apa kadang ini ada tugas di bawah. Sampai lupa, sholat tertinggalkan. Mau dengar cerita saya kak? Saya juga hampir gila kemarin gagal skripsi. Tahu skripsi? Tahu belum jalani? Saya cerita sedikit masalah skripsi ini yang saya cerita sendiri ya, supaya bukan kata orang lain atau apa. Waktu itu saya mungkin menganggap remeh skripsi kalau dilihat kecil. Tapi setelah saya presentasi, jangankan masuk pada bab selanjutnya, bab judul saja, bab judul itu 1 bulan baru selesai. Saya hampir gila. Bukan gila kenapa? Kayak stres. Apa yang menjadikan saya tenang? Saya ke masjid Yayasan Pancasila itu yang ada di kantor bupati itu. Itu seharian dari jam 8 saya di masjid. Pulangnya itu pas mau subuh itu pun mau ditutup sama ini ya, takbirnya. Saya mau balik tol. Saya bingung kenapa mau kita ngupah ada gengsi sudah terlanjur. Tahu-tahunya Allah yang punya rencana. Sholat minta sama Allah, mudah-mudahan alhamdulillah. Ternyata di balik itu semua, meskipun judulnya sama, tapi Allah gerakkan hatinya untuk dosen pembimbing itu memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Karena sholat, saya jujur katakan demikian. Karena sholat. Kalau tidak karena sholat, mungkin udah kacau pikiran itu. Belum lagi beberapa pertanyaan dari kampung. Kapan sudah? Setelah wisuda, kapan nikah? Kapan nikah? Adik-adik gimana gitu? Udah kelas berapa? Kelas 3 om. Kuliah di mana? Nggak tahu. Iya, pernah nikah seperti itu? Pernah? Kuliah di mana? Terserah bapak. Terserah bapak. Kita yang menentukan. Jangan sampai pada saat pendaftaran kita bingung. Ini juga kejadian sama saya. Jadi pernah saya alami semua. Pertama jurusan yang dibuka di Universitas Islam Negeri itu yang kita kenal UNISI. Saya itu mendaftarnya manajemen dakwah Islam MDI. Dan tahunnya yang daftar cuma 9 orang. Jadi tidak jadi buka. Digeserlah kami ke manajemen pendidikan Islam. Pada awal MDI, tahu-tahunya kawan juga nyuruh ke komputer aja lah, komputer enak. Betul enak. Tapi kita yang tidak mampu. Jadi dari sekarang yang kelas 3 perhatikan di mana memang letak kemampuan kita ya bismillah. Jangan pula kuliah di mana? Terserah. Bapak saya dari mana? Bingung ya. Ya. Itu. Ketenangan dapat kita raih dengan sholat. Ya. Ain, Usain masih semangat? Tinggal satu lagi. Manfaat sholat bagi kita yang terakhir adalah salah satunya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keburukan ini kan sumbernya cuma ada 2. Ada fahsya wal munkar. Fahsya ini yang bersumber dari mulut kita, suka mencaci, suka mencibir, suka ngomongin orang. Apalagi suka magosi, apalagi suka nonton pornografi. Nah itu hati-hati, itu bagian daripada fahsya. Kalau mungkar itu tadi adanya kenakalan remaja, suka kelahi, apalagi suka mencuri, apalagi suka melawan guru, termasuk ya. Karena ada itu semuanya perlu juga ditekankan apa yang disampaikan oleh Prof. Yusuf tadi. Itu sudah terjadi, fenomena terjadi. Guru yang ada di SMK dan D3 di Jambi bahkan dilaporkan. Ada juga guru yang gunting rambutnya siswa itu juga dilaporkan. Juga tak baik sebenarnya. Banyak hal-hal yang harus kita tempuh kalau seandainya kita tidak senang dengan
Satu, bisa melapor ke komite atau curhat langsung ke kepala sekolah boleh. Bu, itu apa yang boleh disampaikan. Kalau kita tahu adab, ya, kita sampaikan secara halus. Tidak langsung main keroyok. Harus bawa. Kalau nanti kita tidak beradab, ya. Oleh karena itu sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, hari ini insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari 4 yang saya sampaikan untuk teman kita. Sholat bisa menjadikan kita tenang, sholat bisa menjadikan kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga bisa menghindarkan kita dari perbuatan sombong, dan sholat juga bisa menghadirkan keikhlasan dalam hati kita. Ada yang ditanyakan? Ini kayak ngajar pula jadinya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Ya, sedikit-sedikit saja pertanyaannya. Siapakah pada saat Rasulullah SAW sering tadi tidak saya sampaikan masalah peristiwa karena panjang. Siapakah yang membenarkan cerita Rasulullah pada saat Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj? Saya kasih kesempatan untuk lagi. Siapa yang membenarkan? Coba aku juga cari enggak kok. Siapa yang membenarkan? Kan Rasulullah dianggap gila sama orang kafir Quraisy ini. Tak mungkin pula Isra wal Mi'raj itu bisa ditempuh dengan perjalanan yang sangat singkat. Enggak mungkin sepulangnya. Siapa yang lagi? Oh, ada yang googling. Ada yang googling. Ada paket ya? Ada paket ya? Abu Bakar Asik dia tuh. Tak jadi harganya. Satu lagi. Boleh? Boleh? Tapi harus berdiri dulu baru saya kasih pertanyaan. Ya. Ada yang siap? Ada yang siap? Coba berdiri, siapa yang berani berdiri? Ada yang berani? Pertanyaannya tidak terlalu sulit, tidak. Hanya seputar kisah-kisah Rasulullah, kisah Isra wal Mi'raj. Pausa kita nazar dari Umar. Amin. Ada? Bagaimana mental, sehat? Sehat. Kita selalu Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Indah tidak ya? Di sini laki-laki ada yang vokal solo? Ada? Suara cempreng semua gitu ya? Bapak Ibu, adik-adik insyaallah berkat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesimpulan, mari sama-sama kita kerjakan sholat dengan penuh waktu, disiplin, dan mudah-mudahan sholat yang kita perbaiki ini insyaallah Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Amin. Yang dulunya nilainya jelek, mudah-mudahan Allah permudahkan nanti nilai baik. Yang dulunya nakal, mudah-mudahan perilakunya hari ini mulai hari ini sampai seterusnya baik.
Yang hari ini mungkin malas-malasan, mudah-mudahan besok-besoknya insya Allah rajin semua. Yang hari ini tingkah lakunya, pakaiannya terus tidak jelas, mudah-mudahan besok-besoknya rapi, amin. Dengarkan. Dulu kami waktu sekolah, jangankan rambut mau kelihatan apa itu sudah kena ini semua apa? Sudah kena rahasia semua. Apa kami marah? Tidak. Bahkan ada yang ditembak-tembak namanya. Dibotak, disepak-sepak, itu semuanya. Apa kami marah? Tidak. Tapi kalau sekarang coba perhatikan. Kalau saya panggil satu untuk digunting, marah tidak? Pasti marah. Paus. Saya tahu kok. Dulu kita alhamdulillah syukur mungkin kita berkah daripada guru kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita di dalam kelas tidak pernah kita bawa di luar kelas. Kita selesaikan dalam kelas. Ya. Bapak Ibu, adik-adik yang insyaallah berhormat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa saya panjang-panjang. Karena tadi kalau kita ingin membeli sesuatu yang banyak, kita juga harus punya banyak. Jadi mudah-mudahan barokah. Dan ini juga saya belajar nih adik-adik ya. Saya juga belajar di sini, belajar menyampaikan. Masih ada muhadharah kan? Muhadharah masih ada? Tidak ada muhadharah Pak ya? Muhadharah itu sebenarnya luar biasa. Saya dulu belajar berbicara itu ya dari muhadharah itulah. Alhamdulillah berkah. Dan mudah-mudahan itu insyaallah diberikan kesuksesan nantinya, dan kita semua yang hadir ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalnya yang saya sampaikan, akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.